Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi di pertemuan terkait dengan pembahasan keperawatan paliatif ya. Untuk kali ini kita akan membahas bagaimana melakukan asuhan keperawatan ya, terutama pada pasien-pasien dengan penyakit kronis ataupun penyakit kronis yang sudah mengarah ke terminal, di mana ini adalah termasuk dalam lingkup perawatan paliatif. Oleh karena itu, di sini saya langsung saja untuk share screen-nya. Oke, baik ya. Sudah terlihat di sini. Harapannya adalah kita sebagai perawat atau calon perawat ya, pada masa datang teman-teman mahasiswa perawatan di sini bisa lebih memahami ya jika nanti di lapangan atau di rumah sakit bertemu dengan pasien dengan penyakit-penyakit yang nanti akan kita bahas ini sudah bisa memahami kalau bagaimana cara melakukan pengkajiannya sehingga bisa merumuskan diagnosa perawatannya dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi suffering atau penderitaannya pasien itu. Ini adalah termasuk skill atau keterampilan yang sangat diperlukan ya oleh perawat gitu, karena trennya pasien-pasien dengan penyakit non infeksius ini akan lebih banyak dan akan bertambah lagi jumlahnya gitu dari tahun ke tahun. Trennya akan meningkat insidennya. Oleh karena itu perlu teman-teman semua ya mahasiswa perawatan terutama untuk menyimak paparan ini gitu ya. Oke, kalau begitu sebelumnya kita sebentar saya full screen kan dulu. Oke, sudah terlihat ya. Sebelumnya kita akan bahas dulu menurut WHO ya, daftar penyakit atau kondisi seperti apa saja yang termasuk dalam lingkup paliatif ya. Di sini bisa terlihat bahwa pasien-pasien ya dengan demensia ya, apapun penyebab demensianya, bisa karena Alzheimer atau Parkinson dan lain-lain, itu termasuk ya ke dalam lingkup perawatan paliatif. Pasien dengan kanker, pasien dengan penyakit jantung ya, misalnya penyakit jantung koroner atau gagal jantung, itu juga termasuk. Pasien dengan sirosis hepar, PPOK ya, kemudian diabetes mellitus, baik itu tipe 1 atau tipe 2, kemudian HIV AIDS, ya, gagal ginjal kronis, termasuk juga end stage kidney failure atau gagal ginjal yang tahap akhir. Terus juga sklerosis multiple ya atau multiple sklerosis. Kemudian penyakit Parkinson ya, ini bisa menyebabkan pasien menjadi demensia atau menurun semua fungsi yang diatur oleh otak ya, dari mulai fungsi sensorik hingga motorik. Terus juga pasien dengan radang sendi yang sudah sangat kronis dan pasien TB yang resisten obat. Ini juga termasuk ke dalam lingkup kita. Nah, untuk anak-anaknya sendiri pasien dengan cancer ya, end stage cancer, penyakit dengan cerebrovascular ya, kemudian sirosis hati, abnormalitas janin, kelainan darah dan immunity ya, ini biasanya kelainan yang pada saat lahir memang sudah diderita oleh bayi ya, oleh anak. Kemudian HIV/AIDS juga, radang selaput ya kayak meningitis dan gejala-gejala lainnya, kemudian gagal ginjal kronis ya, pasien anak juga bisa mengalami itu, kemudian kelainan otak progresif, kondisi BBL. Kemudian pengkajian awal perawatan ini apapun jenis ya kondisinya atau penyakitnya, pengkajian awal perawatan tetap perlu dilakukan secara holistik, secara komprehensif, baik itu bio, psikososial, spiritual. Nah, jadi sebenarnya sama ya untuk pengkajian awal pasien masuk dimanapun dan apapun kondisi
atau jenis penyakit pasiennya. Di antaranya adalah data biografi, keluhan utamanya apa ya. Kemudian kita kaji riwayat penyakit saat ini yang sedang dirasakan seperti apa, riwayat kesehatan atau penyakit sebelumnya. Kemudian riwayat psikososialnya bagaimana, apakah pernah mengalami masalah secara psikososial ya, mental ataupun kejiwaan seperti itu. Kemudian aktivitas sehari-harinya bagaimana, tingkat ketergantungannya juga bagaimana ya. Riwayat fungsi sistem tubuhnya apakah normal atau pernah terjadi penurunan fungsi atau kerusakan misalnya. Selain itu ada juga additional areas atau hal yang perlu kita kaji yang lainnya. Seperti genogram keluarga. 3 generasi ya minimal, karena dari sini kita bisa mengkaji apakah memang ada faktor yang mempengaruhi kondisi atau penyakit pasien kita dari faktor genetik. Contohnya pasien yang dengan diabetes mellitus, apakah sebelumnya ada riwayat dari orang tuanya misalnya, atau kanker ya. Karena beberapa penyakit terminal itu ada pengaruhnya dari faktor genetik. Kemudian kemampuan fungsional tubuh seperti apa ya, terutama di sini kita perlu lakukan untuk pasien-pasien yang lansia. Kemudian kebutuhan dan perhatian keluarga atau caregiver. Jadi di sini perhatian keluarganya bagaimana, caregivernya siapa, seperti itu. Kemudian ada aspek lain yang sangat penting ya, selain aspek biologis atau aspek fisik yang biasanya kita mengutamakan hal itu, tapi di perawatan paliatif ini kita juga perlu fokus untuk mengkaji secara holistik tadi ya, termasuk aspek budaya atau culture, di mana budaya ini adalah sepintas saya bahas terkait budaya adalah way of life ya, dan di sini berperan dalam menentukan pemahaman individu terkait arti dan tujuan hidup seseorang ya, atau bisa dibilang sebagai guideline hidupnya dia. Kenapa? Karena budaya ini berdampingan atau berada di lingkup pasien itu ya dari kecil gitu, berasal dari keluarga atau juga budaya dari komunitas ya. Jadi dianggap sebagai panduan hidupnya dia. Bagaimana orang lain menerima atau memandang seseorang itu juga misalkan dipengaruhi oleh faktor budaya. Kemudian budaya juga mempengaruhi perspektif, keyakinan, nilai, dan perilaku seseorang. Ya, contohnya nilai budaya di banyak tempat ya, laki-laki lebih kuat dari perempuan secara fisik gitu. Atau juga ada budaya banyak anak banyak rezeki ya. Atau juga sesepuh itu paling keramat. Jadi keputusan dari orang yang paling tua itu nomor 1. Nah, itu kan keyakinan-keyakinan itu bisa mempengaruhi apakah pengambilan keputusan ya dalam proses pemberian perawatan kepada pasien itu, apakah pasien sendiri yang menentukan atau malah orang lain. Nah, itu kan mempengaruhi proses pemberian intervensi ya, baik itu medis ataupun keperawatan ke depannya gitu. Kemudian latar belakang budaya ini tadi yang sudah saya jelaskan ya, mempengaruhi dalam pengambilan keputusan atau mempengaruhi juga cara komunikasi dan bahasa ya. Ini bahasa juga penting. Jangan sampai ketika kita berbicara terhadap pasien kita dengan bahasa Indonesia, pasien kita dari mungkin daerah yang sangat jauh ya dari Indonesia yang belum memahami sepenuhnya bahasa Indonesia, malah tidak mengerti apa yang kita katakan ya, itu juga bisa menjadi masalah. Kemudian sumber dukungan hidup juga, opini terkait hidup dan kematian juga bisa menjadi latar belakangnya, harapan hidup dan lain-lain. Misalnya orang-orang Asia cenderung jika seseorang menderita penyakit tertentu yang sangat berat ya, atau mungkin di dalam komunitasnya dianggap sebagai aib, maka pasien itu tidak perlu tahu penyakitnya karena bisa mempengaruhi kondisinya makin buruk, makin drop. Yaitu orang-orang Asia. Versus Western people itu sangat berbeda pemikirannya. Western people berpikiran bahwa otonomi atau kemandirian pasien itu yang paling utama. Jadi apapun situasinya pasien itu harus diberitahu. Gitu, harus diberitahu sepenuhnya terkait kondisi dia karena otonomi nomor 1. Termasuk misalnya Western people
kebanyakan juga meyakini kalau seseorang juga punya hak untuk menentukan apakah dia ingin mati atau ingin hidup. Jadi kalau seseorang ingin melakukan istilahnya tindakan bunuh diri, ya itu hak dia gitu. Kalau kita melarang, berarti kita melanggar hak asasi manusia. Sih ya, ini orang Western itu mungkin apa ya, kita tidak sepenuhnya bisa sependapat ya karena faktor budaya itu. Jadi ini yang harus kita kaji ya. Apakah faktor budaya ini mempengaruhi bagaimana pasien kita nanti mengambil keputusan, atau apakah faktor budaya yang pasien kita yakini ini bisa mendukung atau malah mempersulit atau malah bertentangan dengan intervensi atau terapi yang kita berikan kepada pasien. Itu poin yang harus kita kaji ya sebagai perawat. Jadi apa sih yang harus kita tanyakan, atau pertanyaan apa yang perlu ditanyakan kepada pasien? Banyak ya, sebenarnya tidak ada istilahnya pakem khusus pertanyaan apa nih yang harus ditanyakan. Tidak ya, ini tergantung dari bagaimana keterampilan komunikasi dari perawat itu sendiri. Tapi pada umumnya beberapa pertanyaan yang biasa kita tanyakan adalah misalnya tempat lahir pasien. Ya, kemudian apakah ada kesulitan menggunakan bahasa Indonesia? Ya, itu dulu yang paling penting. Setelah kita yakin tidak ada masalah dengan komunikasinya, kita tanya siapakah yang mengambil keputusan dalam keluarga. Apakah pasien sendiri atau biasanya tadi sesepuh yang mengambil keputusan tertinggi? Nah, itu kita harus tahu. Kemudian adakah pengaruh budaya dalam cara berkomunikasi verbal dan non-verbal? Ada nggak pengaruhnya? Misalnya, berkomunikasi dengan lawan jenis apakah ada masalah? Atau misal perempuan harus ditangani atau dirawat oleh perempuan atau perawat perempuan atau dokter perempuan, atau boleh lintas gender misalnya. Nah, itu kan bisa mempengaruhi juga. Kemudian apa nilai atau keyakinan yang dianut terkait sehat dan sakit dalam kehidupan atau terkait dengan kehidupan dan kematian? Apa yang dianut, apa yang diyakininya terkait konsep hidup dan mati dari seseorang? Nah, ini juga kan bisa berbeda-beda ya setiap orang. Kemudian apa harapan hidup? Bagaimana seseorang atau pasien kita itu memandang hidup yang baik itu seperti apa sih? Atau hidup yang buruk itu seperti apa sih? Ya, contohnya ada faktor budaya ya yang mengatakan bahwa kalau seseorang terkena penyakit HIV/AIDS, berarti itu adalah sebuah kutukan atau karma karena orang tersebut melakukan hal-hal yang buruk. Nah, berarti HIV itu dianggap aib. Itu kan faktor budaya yang sangat mempengaruhi bagaimana seseorang itu memandang sehat dan sakit ya. Jadi yang seharusnya misalnya dia mencari pertolongan atau berobat gitu ya, atau datang ke pusat pelayanan kesehatan, akhirnya orang yang terkena HIV itu menutup diri dan menyembunyikan penyakitnya karena dianggap aib dan takut diasingkan oleh komunitasnya. Nah, itu kan sangat mempengaruhi bagaimana seorang mengambil keputusan ya terkait dengan kondisi kesehatan atau penyakitnya. Seperti itu. Kemudian, adakah nilai atau keyakinan yang bertentangan dengan terapi medis? Ya, ini juga sangat penting. Misalnya ada budaya tertentu yang meyakini kalau kita tidak boleh ditransfusi misalnya. Ya. Jadi banyak sekali keyakinan yang mungkin kita tidak tahu ya, dan mungkin juga bisa bertentangan dengan keyakinan kita sebagai perawat. Tapi kita tidak boleh memaksakan keyakinan kita itu harus diyakini juga oleh pasien. Maka yang perlu kita tanya itu adalah adakah nilai yang bertentangan dengan terapi medis gitu. Misalnya penggunaan obat tertentu atau transfusi darah yang tidak dibolehkan ya. Kemudian adakah tradisi tertentu dalam keluarga atau komunitas, terutama terkait orang yang sakit. Contohnya orang yang sakit perlu didoakan setiap hari atau perlu dibacakan mantra-mantra tertentu misal ya. Atau orang sakit itu tidak boleh ditinggal sendirian, harus selalu didampingi. Ya, itu juga perlu kita kaji. Kemudian adakah sumber dukungan sosial dari komunitas yang diikuti? Nah, ini juga penting ya, di mana kita harus bisa menemukan atau mengkaji bagaimana sumber support sistemnya pasien. Adakah dari komunitasnya
Jadi harus kita kaji juga ini. Secara sosial, ada nggak komunitas yang bisa mungkin menjadi support system dari pasien kita. Seperti itu ya. Prinsipnya bagaimana sih dalam memberikan asuhan keperawatan yang culturally sensitive gitu atau peka terhadap budayanya pasien. Pertama kita harus memahami nilai-nilai dan perilaku budayanya pasien ya, setelah kita mengkaji ya. Kemudian memahami keberagaman cara dan gaya komunikasi pasien. Jadi jangan sampai kita memaksakan gaya komunikasi tertentu padahal pasien itu tidak paham atau tidak terbiasa. Kemudian bertanya selalu terkait preferensi pasien dalam pengambilan keputusan ya. Karena kita harus menjunjung tinggi juga yang namanya ethical principle, yang salah satunya adalah otonomi ya. Kita harus memberikan hak pasien untuk mengutarakan atau menyampaikan preferensinya atau harapannya atau pasien ini cenderungnya inginnya seperti apa terkait dengan perawatan atau terapi yang diberikan kepada pasien tersebut. Kemudian mengidentifikasi perbedaan budaya dan level kenyamanan pasien. Bekerja sama dengan penasehat budaya atau etnik atau agama if needed ya. Jadi kalau perlu jika terjadi konflik budaya versus terapi. Contohnya misalnya ini berkaitan dengan transfusi ya. Tapi ini bisa saja overlapping antara faktor budaya dan faktor spiritual ya. Karena ini tidak bisa saling terlepas. Contohnya pasien dengan HB yang sangat rendah, misalnya 6 gitu, akan dioperasi sangat butuh transfusi darah ya, karena tidak bisa dioperasi sebelum HB-nya mencapai 10 minimal. Tapi pasien punya keyakinan kalau transfusi darah atau memasukkan darah orang lain ke dalam tubuhnya itu dilarang atau misalnya diharamkan menurut keyakinannya dia. Nah, ini kan terjadi konflik gitu. Maka kalau perlu kita bekerja sama dengan penasehat budaya atau penasehat agama. Kemudian mengidentifikasi komunitas dan sumber dukung sosial pasien ya, sudah kita bahas. Menciptakan lingkungan fisik yang ramah budaya bagi pasien. Jangan sampai pasien merasa tidak nyaman karena apa yang dia yakini itu tidak disupport atau tidak difasilitasi oleh kita. As long as ya keyakinannya itu tidak bertentangan sekali dengan intervensi atau perawatan kita berikan kepada pasien. Kemudian memahami sejauh mana pasien menerima petugas kesehatan berlawanan gender. Ini juga ya, kita harus tanya dulu, misalnya pasien ingin dimandikan ya, setelah operasi, kita harus tanya dulu. Ibu inginnya dimandikan oleh saya, misalnya perawat laki-laki gitu, atau ibu lebih nyaman oleh perawat perempuan, atau malah lebih nyaman oleh keluarga saja dimandikannya. Kayak gitu ya. Jadi harus ditanya preferensinya pasien. Kemudian mengadvokasi ketersediaan fasilitas, aksesibilitas layanan kesehatan yang sesuai dengan nilai budaya pasien. Kemudian melakukan self assessment terhadap nilai budaya diri sendiri ya. Ini untuk kita ya, untuk tenaga kesehatan. Fungsinya apa? Fungsinya agar kita menyadari ternyata terkait dengan kesehatan kita punya keyakinan tertentu. Nah, setelah kita bisa mengidentifikasi apa nilai budaya kita atau apa yang kita yakini, harapannya kita tidak pada akhirnya tidak memaksakan apa yang kita yakini ke pasien kita. Jadi pada saat kita melakukan pengkajian budaya, kemudian pasien kita punya keyakinan yang sangat bertentangan dengan apa yang kita yakini, ya kita harus tetap objektif ya dan memfasilitasi gitu. Tidak memaksakan, ibu nggak boleh kayak gini, harusnya seperti ini. Nah, itu sudah tidak terapeutik lagi ya, sudah menyalahi prinsip-prinsip etik gitu terhadap pasien. Kemudian aspek selanjutnya yang sangat penting juga adalah spiritualitas. Ya, aspek spiritual ini juga sangat mempengaruhi bagaimana seorang mengambil keputusan. Sepintas kita bahas terkait konsep ini ya, karena kalau terlalu dalam ya kita pembahasannya akan sangat lebar gitu. Maka di sini yang perlu teman-teman tahu hal penting terkait aspek spirituality ini adalah konsep spiritualitas itu lebih luas dari agama. Ya,
Jadi spirituality itu tidak sama persis dengan religiosity. Tapi ibaratnya apa ya? Kalau spiritualitas itu lingkup besarnya, religiosity itu lingkup kecilnya, gitu di dalam spirituality, gitu. Jadi kalau diartikan ya, kurang lebih spiritualitas itu adalah bagaimana seseorang memandang makna atau arti hidup dia dan hubungan dia dengan orang lain, hubungan dia terhadap lingkungan sekitar, hubungan dia dengan Tuhan atau zat yang lebih tinggi, ya, dan dapat dikomunikasikan melalui apapun, bisa melalui seni, bisa melalui musik, agama, tradisi, ritual tertentu, ya, gitu. Jadi apapun bisa menjadi media komunikasi dari spiritualitas seseorang. Kalau agama ini adalah salah satu cara ya untuk mengekspresikan kehidupan spiritualitas seseorang ya. Jadi agama ini cara gitu. Karena apa? Karena agama ini pasti ada ritual-ritual tertentu yang dilakukan baik itu sendiri maupun bersama-sama. Contohnya beribadah ya. Jadi yang perlu diingat adalah agama ini ekspresi ya, salah satu cara mengekspresikan kehidupan spiritualitas kita. Gitu ya. Saya harap cukup jelas penjelasannya. Nah, penyakit terminal ya, penyakit kronis yang sudah terminal ya, seperti tadi end stage kidney failure atau kanker yang sudah stadium akhir, itu bisa mengubah perspektif spiritual seseorang terkait makna hidupnya. Ya, bisa mengubah persepsi kita terkait dengan makna hidup kita, arti kasih sayang, arti penderitaan ya, atau bisa mempengaruhi juga hubungan kita terhadap orang lain, bisa mempengaruhi harapan hidup kita, motivasi kita, keyakinan, nilai, tujuan hidup. Itu bisa mempengaruhi baik itu secara positif maupun negatif. Bisa kita contohkan misalnya ada seorang yang baru didiagnosa penyakit kanker ya, yang tadinya atau pada awalnya dia itu rajin beribadah, sangat berpikiran positif terhadap Tuhannya misalnya, tapi karena dia menderita kanker dan kondisinya semakin memburuk, maka tiba pada suatu titik dia tidak lagi percaya pada Tuhannya karena dia merasa hidup dia sudah sangat menderita. Gitu. Jadi penyakit yang dia alami ini mengubah ya atau sangat mengubah perspektif spiritualitas dia gitu terhadap Tuhannya ya. Dan juga misalnya terhadap motivasinya yang tadi dia sangat confidence, sangat optimis terhadap hidupnya gitu, bisa berubah menjadi dia malah ingin bunuh diri ya gitu. Jadi ini yang perlu kita kaji, bagaimana aspek spiritualitas dari pasien kita ya. Penyakit terminal itu bisa membuat pasien mengalami spiritual distress ya, atau tekanan spiritual. Contohnya yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, kemudian aspek spiritualitas ini mempengaruhi coping seseorang dalam menghadapi penyakit terminal ya. Tuh. Nah, mengapa sih kita harus melakukan pengkajian spiritualitas? Yang tadi sudah saya katakan ya, tujuannya untuk mengidentifikasi apakah pasien dan keluarga ini mengalami spiritual distress atau tidak. Jadi kehidupan spiritualitasnya berubah secara positif atau malah negatif gitu. Apakah aspek spiritualitas ini menjadi sumber stres secara emosional gitu. Misalnya ada rasa bersalah, ada ketakutan ya, dan lain-lain. Nah, yang perlu kita ingat juga bahwa kita melakukan pengkajian spiritualitas, kemudian misalnya kita menemukan masalah spiritualitas pada pasien kita, tujuannya itu bukan untuk menyelesaikan, ya, bukan untuk menyelesaikan masalah spiritual dari pasien dan keluarga. Yang perlu kita ingat ya, jadi jangan sampai kita berpikir pasien punya masalah spiritual, terus kita harus menyelesaikan, harus mengembalikan keyakinan pasien seperti semula. Tidak, ya, itu bukan tugas kita. Dan itu tidak bisa kita paksakan, ya. Melainkan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pasien dan keluarga menggali kebutuhan spiritualnya dia, ya, menggali perhatian atau kekhawatirannya dia, dan menggali sumber dukungan yang dibutuhkan. Jadi kita sebagai fasilitator menciptakan lingkungan yang suportif untuk
pasien dan keluarga dan menggali sumber support sistemnya itu yang dibutuhkan oleh keluarga apa gitu. Nah, yang kita lakukan adalah berusaha untuk mengoptimalkan support system yang dimiliki oleh pasien sehingga harapannya minimal spiritual distress yang dirasakan itu berkurang, walaupun kita tidak bisa menyelesaikan masalah spiritual dari pasiennya. Ya. Kemudian yang bisa kita gunakan apa sih? Bagaimana caranya mengkaji? Ada beberapa tools yang bisa kita pakai. Banyak sekali tools yang bisa kita pakai ya. Misalnya di sini Vika, bisa spirit, bisa fact, dan lain-lain ya, tergantung dari kesepakatan lingkungan kerja di tempat masing-masing ya, bisa berbeda-beda. Nah, tapi di sini saya contohkan salah satu tools yang cukup sering digunakan dalam melakukan pengkajian spiritual adalah Vika. Ya, yang perlu kita ingat adalah apa kepanjangan dan makna dari masing-masing huruf ini. Pertama F itu faith ya. Faith itu artinya yang kita yakini. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita tanyakan berkaitan dengan aspek atau poin ini ya. Misalnya dalam F ini faith, apa keyakinan atau agama Anda? Ya, ataupun kalau misalnya pasiennya tidak punya agama, apa yang ia yakini? Ya, karena bisa jadi orang yakin ada Tuhan, tapi nggak mau memeluk agama tertentu, gitu. Bisa juga. Atau malah pasien kita ini tidak percaya Tuhan. Bisa juga ateis atau agnostik ya. Kita harus kaji. Apakah Anda merasa religius atau tidak? Ini juga perlu untuk dikaji ya. Bagaimana seseorang itu merasa dirinya religius atau sebenarnya tidak terlalu sering melakukan ritual-ritual agama kok gitu. Kemudian ini adalah influence, artinya pengaruh ya. Bagaimana keyakinan ya atau agama Anda mempengaruhi keputusan medis Anda. Jadi gimana yang Anda yakini ya secara spiritual itu mempengaruhi keputusan secara medis. Apakah ada yang bertentangan ya keyakinan spiritual itu ada nggak yang bertentangan dengan keputusan atau terapi-terapi medis gitu. Jadi di situ kita tahu misalnya yang tadi saya nggak boleh ditransfusi atau saya nggak boleh minum obat tertentu karena mengandung minyak babi atau gelatin babi misalnya. Di situ kita bisa tahu. Kemudian yang C adalah community. Apakah Anda bagian dari komunitas agama tertentu? Ya, ini fungsinya untuk menggali apakah komunitas tersebut bisa menjadi support system dari pasien kita. Gitu. Kemudian yang A-nya adalah addressing spiritual concern. Ini terkait dengan concern spiritual. Contohnya, adakah penyakit ini atau penyakit yang Anda jalani ini sekarang mengubah pandangan Anda tentang hidup? Ya, contohnya yang sudah saya contohkan sebelumnya ya. Apakah penyakit Anda yang Anda alami ini bisa mengubah pandangannya tentang hidup? Yang tadinya hidup ini seperti ini, tapi malah ternyata hidup ini seperti apa gitu. Jadi kita harus menggali bagaimana persepsi pasien itu memandang hidupnya dia, ada nggak perubahan? Ya. Kemudian apakah Anda membutuhkan bantuan seseorang untuk berdiskusi terkait yang Anda khawatirkan? Contohnya yang tadinya pasiennya sangat optimis hidup, tapi karena menderita penyakit tertentu, dia akhirnya mengalami ansietas yang luar biasa atau ketakutan, takut meninggal, gitu. Takut mati ya. Maka kita tanya apakah Anda membutuhkan seseorang yang lain, contohnya ahli agama ya, kiai, ustadz atau misalnya pastor ya, atau ahli agama yang lain. Kemudian adakah hal yang bisa saya bantu terkait ini? Nah ini yang pertanyaan yang paling akhir ini terlihat sepele, tapi sebenarnya sangat membantu pasien ya untuk bisa trust terhadap kita, terhadap perawat, dan untuk membantu kita bisa menemukan metode atau cara untuk memfasilitasi keyakinannya pasien yang mungkin mengalami masalah gitu secara spiritual. Apa yang bisa saya bantu gitu.
Itu adalah hal sepele ya, tapi perlu kita tanyakan kepada pasien. Ini bisa membuat pasien itu merasa sangat nyaman, merasa kita itu sangat peduli ya, sangat care terhadap pasien kita, dan bisa tadi meningkatkan bina hubungan saling percaya itu antara pasien terhadap kita, tenaga medis. Ya, jadi ini yang perlu kita kaji ya, Vika. Oke, nah prinsipnya bagaimana sih dalam memprovide atau memberikan spiritual care ya? Prinsip adalah setiap orang memiliki dimensi spiritual yang unik dan berbeda-beda. Yang ini yang harus kita pahami. Lagi-lagi kita tidak bisa memaksakan keyakinan kita itu harus sama dengan pasien kita. Kemudian penyakit dan kematian dapat menumbuhkan aspek spiritual atau malah memperburuk kondisi spiritual seorang ya. Ini sudah kita bahas. Kemudian spiritual care berbeda setiap orang, dipengaruhi oleh latar belakang budaya atau agama ya. Jadi pasien dengan penyakit yang sama bisa jadi spiritual care atau perawatan secara spiritual yang kita fasilitasi terhadap pasien itu berbeda gitu, karena latar belakangnya juga berbeda, keyakinan juga berbeda, support sistemnya juga berbeda. Kemudian spiritualitas dapat didukung dengan cara yang formal, bisa jadi ya, contohnya aktivitas keagamaan, ritual atau simbol tertentu, ibadah ya, atau mengaji misalnya, atau juga bisa informal, musik, seni, meditasi, berdoa. Nah ini kembali ya ke konsep spiritualitas yang di awal saya jelaskan gitu, bahwa spiritualitas ini bisa diekspresikan melalui banyak hal, termasuk art ya, seni, atau misalnya meditasi, musik, atau tadi lukisan gitu. Tidak hanya ibadah ya. Kemudian kenyamanan seorang dalam menjalankan aktivitas spiritual adalah yang utama. Ya, paling utama ada kenyamanan. Nah, aspek yang lain juga yang sebenarnya perlu kita lakukan pengkajian adalah aspek seksualitas ya. Seksualitas ini tidak hanya dalam arti sempit ya, yaitu hubungan secara fisik antara pasien dan pasangannya gitu. Tidak hanya itu, tapi bagaimana hubungan emosional pasien dengan partnernya juga termasuk dalam seksualitas itu. Jadi yang perlu kita tanya misalnya bagaimana hubungan emosional ya, kasih sayang, rasa cinta gitu. Dan juga fisik pasien dan pasangannya itu gimana? Ada masalah atau tidak? Contohnya, misalnya yang tadinya suami istri saling mencintai, saling menyayangi, tapi ketika diketahui salah satunya, contohnya suaminya terkena penyakit tertentu ya, misalnya HIV, AIDS atau kanker, bagaimana pengaruhnya terhadap hubungan emosional dengan pasangannya, dengan istrinya? Apakah istrinya menjadi menjauh atau meninggalkan dia, atau malah dengan sakitnya suami itu malah semakin dekat hubungannya? Nah, itu penting dikaji agar kita tahu apakah ini bagian dari support system pasien ya. Kemudian apakah pasien merasa nyaman membicarakan terkait kehidupan seksual? Nah, ini juga kita tanya dulu ke pasiennya, jangan sampai kita tanya hal-hal yang seperti ini malah pasiennya tersinggung ya, merasa itu hal yang tabu dibicarakan. Jadi kita tanya dulu, Bapak atau Ibu merasa nyaman tidak kalau saya tanyakan terkait kehidupan seksual Bapak atau Ibu gitu. Kemudian bagaimana pola aktivitas seksual saat ini? Adakah perubahan yang dialami ya? Kemudian adakah hal-hal yang dikhawatirkan terutama berhubungan dengan penyakit yang dialami saat ini? Contohnya ini terkait dengan kehidupan seksual secara fisik antara pasien dan pasangannya, contohnya pasien yang mengalami kanker kolorektum ya, di mana pasiennya dioperasi dan harus memakai kantong stoma. Nah, ini kan mempengaruhi bagaimana dia berhubungan dengan partnernya ya. Jadi merasa tidak nyaman ya enggak? Nah, itu harus kita kaji. Kenapa harus kita kaji? Agar kita tahu apakah itu bisa menjadi sumber distress yang dialami pasien. Kalau pasien merasa tidak nyaman, maka kita bisa lanjutkan edukasi terkait itu. Contohnya menggunakan kantong stoma yang tidak transparan ya, atau yang ada gambarnya jadi bisa lebih nyaman untuk dilihat. Atau kita bisa mengedukasi untuk sering mengganti atau membuang feses
yang keluar dari kantong stoma itu agar tidak menimbulkan rasa tidak nyaman atau bau-bau tertentu. Nah, itu yang harus kita edukasi pada akhirnya setelah kita melakukan pengajian ini gitu. Dan bagaimana hubungan emosional Anda dengan pasangan Anda? Apakah membutuhkan seorang untuk membantu membicarakan hal ini? Nah, kalau misalnya kita merasa sebagai perawat tidak berkapasitas untuk membicarakan hal ini ya, maka kita bisa tanya, butuh expert nggak atau butuh orang yang lebih tahu terkait hal ini. Contohnya dokter spesialis objin misalnya ya, atau konsultan-konsultan seksualitas itu juga bisa kita minta tolong ya kalau diperlukan. Kemudian lagi-lagi pertanyaan terakhir adalah bagaimana saya bisa membantu Anda dalam hal ini. Ya, ini yang harus selalu kita tanya, apa yang bisa saya bantu? Nah, maka di situ pertanyaan terbuka di mana pasien itu nanti akan terpancing untuk membicarakan hal-hal yang dikhawatirkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah troublesome symptoms, di mana ini adalah gejala-gejala yang paling sering dirasakan oleh pasien-pasien dengan penyakit terminal ya. Dan ini bisa lebih dari satu macam gejala yang dirasakan. Oleh karena itu, di sini kita perlu tahu bagaimana melakukan pengkajian terhadap gejala-gejala tersebut ya, fokus kepada gejala-gejala ini dan bagaimana intervensinya seperti itu. Contohnya ada pain ya atau nyeri. Hampir 100% pasien dengan penyakit terminal ini pada akhirnya akan merasakan pain gitu. Kemudian kelelahan ya, mual, anxiety, depresi, ada cenderung mengantuk. Cenderung mengantuk ini bisa menjadi indikasi kalau pasien mengalami penurunan kesadaran. Kemudian anoreksia, terus sesak nafas atau sensasi sulit bernapas. Ingat ya, di sini keywordnya adalah gejala. Nah, gejala ini berarti apa yang dirasakan sama pasien yang tidak bisa kita lihat, selalu lihat secara objektif ya. Jadi gejala-gejala ini bersifat subjektif. Bisa kemungkinan berbeda ya antara apa yang kita lihat dengan apa yang disampaikan pasien. Contohnya, pasien bilang, saya nggak bisa nafas, suster, saya sesak, gitu kan. Tapi yang kita kaji, respiratory rate-nya masih normal kok. Nah, tapi itu bukan berarti kita pada akhirnya tidak percaya dengan apa yang disampaikan pasien. Ya, itu gejala yang dirasakan pasien dan kita harus percaya itu. Karena apa? Karena yang merasakan penyakit atau penderitaan atau penyakit tersebut yang dirasakan sama pasien itu kita tidak bisa merasakan. Ya, maka kita perlu percaya dengan apa yang disampaikan pasien, gejalanya, dan itu bisa menjadi indikasi adakah faktor lain yang bisa mempengaruhi kondisi fisik dia. Contohnya kita melihat pasien ini respiratory rate-nya masih normal, tapi kenapa ya pasiennya kok merasa sesak? Gitu. Berarti mungkin ada hal lain di luar hal-hal fisik atau hal biologis yang bisa mempengaruhi emosional dia atau psikologis dia yang pada akhirnya bisa membuat pasien merasa engap, gitu, merasa sesak. Nah itu berarti kita harus mengkaji aspek lain nih yang mungkin bisa mempengaruhi kenapa pasien merasa sulit bernapas, gitu ya. Ada juga yang lainnya konstipasi, diare terus menerus. Nah kalau ini kan bisa kita lihat ya, baik secara gejala maupun secara tandanya gitu. Kemudian insomnia juga sering pasien merasakan insomnia. Nah, pengkajian gejalanya ada beberapa tools yang bisa kita pakai ya. Pengkajian fokus gejalanya. Yang paling cepat dan yang paling mudah adalah biasanya visual dan verbal analog scale. Di mana dari 0 sampai 10 ya. Contohnya kalau pengkajian nyeri 0 itu adalah no pain alias pasien tidak merasakan nyeri. Dan 10 itu nyeri yang paling nyeri gitu, worst, yang the worst-nya pain-nya yang dirasakan pasien. Gitu. Bisa juga skala ekspresi wajah ya. Ini biasanya untuk anak-anak.
misalnya bahagia, netral, sedih ya, ekspresi wajah itu bisa dilihat. Kemudian fixed point word scale ya, contohnya tidak ada gejala, ringan, sedang, berat. Ini untuk pasien-pasien dewasa biasanya. Ada juga ESAS. ESAS ini yang paling sering kita gunakan juga ya. Edmonton Symptom Assessment System. Jadi ini termasuk cara mengkaji gejala yang paling mudah. Nah, ini contohnya yang tadi scale dari 0 sampai 10 ya, dimana kalau di sini fixed point word scale ini dari no pain, moderate pain. Ini pasien nanti lingkarin nih moderate atau no pain nih gitu. Kalau yang visual dan verbal analog scale ini angka ya, dan ini skala ekspresi wajah untuk anak-anak di sini. Contohnya kalau yang seperti ini berarti 8 atau yang biasanya berarti mungkin nyerinya sangat ringan seperti itu. Nah, kalau ini yang namanya ESAS ya. Mungkin teman-teman nanti kalau misalnya sudah di rumah sakit akan menemukan ya pengkajian seperti ini yang namanya ESAS, pengkajian fokus pada simptom atau gejala. Ya, ini seperti no pain dari 0 sampai 10 tadi worst possible pain. Jadi di skala 0 sampai 10 dan tidak hanya nyeri ya, tapi gejala lain yang mungkin dirasakan pasien tadi yang sudah saya sebutkan. Seperti itu. Nah, harapannya sampai sini teman-teman mulai paham ya tentang bagaimana sih melakukan pengkajian terhadap pasien-pasien kita, ya, pasien-pasien terminal yang harus kita ingat tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tapi juga psikososial dan spiritual dan seksualitasnya pasien. Nah, di sini ada contoh kasus yang bisa teman-teman lihat ya. Contoh kasus yang sering dialami oleh pasien-pasien terminal, ya, pasien-pasien paliatif. Nah, di sini saya contohkan studi kasus ya terkait dengan gagal jantung kongestif atau CHF istilahnya yang end stage. Seorang laki-laki lansia yang berumur 75 tahun. Di sini teman-teman bisa baca dulu informasi yang ada di sini. Di mana Tuan P 75 tahun ini agamanya Buddha ya, dirujuk ke rumah sakit 2 minggu lalu karena penurunan kesadaran dan badannya udem. Ya. Saat ini keluhannya adalah sesak nafas saat beraktivitas dan istirahat. Kemudian tidak dapat melakukan aktivitas fisik tanpa keluhan. Jadi cepat lelah, cepat sesak ya, walaupun melakukan aktivitas ringan. Tapak udem kedua tungkai. Ya, jadi dia masih udem ternyata. Dan pasien itu mengalami takikardi, heart rate-nya 120, kemudian takipnu, RR 35 kali per menit ya, cepat dan dangkal. Kemudian hasil pemeriksaan penunjangnya seperti X-ray toraks ini adanya efusi pleura dan kardiomegali. Ya, ada efusi ternyata di situ. Dan pasiennya kardiomegali juga mungkin berhubungan dengan karena dia kondisinya sudah lansia. Kemudian ia juga sering batuk-batuk pada malam hari. Ya, di sini sudah kita bayangkan apa yang terjadi pada pasien ya. Dia udem, dia ada efusi, dia batuk-batuk, dia sering sesak walaupun dalam keadaan istirahat. Gitu. Kemudian dia terpasang O2 simple mass 5 liter per menit. Nah, saat ini terapinya adalah furosemid atau diuretik. Ya, furosemid atau diuretik ini fungsinya untuk menurunkan atau mengeluarkan cairan dalam tubuh pasien sehingga harapannya bisa mengurangi udemnya itu. Kemudian ada propanolol ini ada beta blocker ya. Kemudian digoxin. Kemudian data selanjutnya adalah bunyi jantungnya galop dan murmur. Nah, di sini kita harus sudah bisa, galop dan murmur ini berarti bukan bunyi jantung normal ya. Kemudian EKG-nya ternyata menunjukkan ada infark miokard juga pada ventricle kiri. Jadi selain dia kardiomegali, dia juga ada infark miokard pada ventricle kiri. Ya, kemudian pasien hanya memiliki satu anak perempuan yang selalu mendampinginya. Istrinya telah meninggal 5 tahun yang lalu karena kanker payudara. Ya, istrinya ternyata sudah meninggal 5 tahun lalu karena kanker payudara. Kemudian Tuan P ini berkata,
saya sudah tidak punya apa-apa lagi, uang sudah habis untuk pengobatan sana-sini, bahkan hutang sudah menumpuk. Ya, dia punya masalah juga kan di sini selain masalah fisiknya, nggak mampu bayar biaya pengobatan lagi, padahal saya mau tetap terus berobat. Jadi dia tetap punya motivasi kuat untuk sembuh ya misalnya, tapi dia tidak mampu melakukan pengobatan karena nggak mampu bayar. Ya, saya takut malah dipulangkan paksa di sini. Anak saya perempuan tidak bekerja, kasihan ya. Jadi karena menunggu atau mendampingi bapaknya, jadi anaknya tidak bisa bekerja. Nah ini juga beban pikiran dari Tuhan P ini. Saya bertanya-tanya, di mana Tuhan? Apa benar Tuhan itu ada dan selalu menolong hambanya? Saya rasa hidup ini tidak adil, cobaan hidup keluarga saya bertubi-tubi, saya tidak mau beribadah lagi. Apa bedanya? Nah ini menunjukkan pasien itu ada rasa kemarahan ya terhadap mungkin Tuhannya. Yang tadi dia mau ibadah, jadi tidak mau beribadah. Nah, dari kasus ini bisa kita mulai kita simpulkan ada beberapa masalah ya yang dirasakan sama pasien. Dan perlu kita ingat tidak hanya masalah fisik itu tadi yang sudah diterangkan, tapi ada hal-hal secara psikologis, hal-hal secara spiritual yang juga dirasakan sama pasien. Kita harus sudah mulai berpikir bahwa apakah pasien ini mengalami yang namanya disease spiritual atau tidak ya. Gitu, karena mengalami penyakit ini. Nah, dari kasus ini kita untuk pelatihan ya, untuk pelatihan aja kasus ini, kita mulai melakukan pengkajian secara terstruktur ya, dari mulai tadi aspek-aspek yang kita perlu kaji seperti riwayat penyakit, kemudian aspek biopsikososial spiritual yang perlu kita kaji juga ya. Dari kasus ini kita bisa memetakan atau membuatnya ke dalam kolom-kolom. Ini fungsinya untuk memudahkan kita melakukan analisis data ya. Kita bisa nanti dari kasus yang sebelumnya memasukkan data subjektif dan data objektif ini ke dalam kolom masing-masing aspek ini. Contohnya, aspek fisik atau biologis. Data subjektif apa? Data subjektif berarti kan gejala atau apa yang dikatakan sama pasien. Di sini kita bisa lihat pasien mengeluh sesak nafas saat aktivitas, ya.
Oke. Sekali lagi saya ulangi aspek fisik ya. Itu tadi bisa kita lihat mencakup keluhan sesak nafas, data subjektifnya saat istirahat dan beraktivitas. Tidak dapat melakukan aktivitas fisik tanpa keluhan, cepat lelah. Nah, ini kan data subjektif yang termasuk dalam aspek fisik, artinya dikeluhkan oleh pasien. Kemudian data objektif dari aspek fisik ini apa? Apa yang kita dapat di sini? Banyak ya. Contohnya tampak udem, ternyata tampak udem. Tampak ini berarti kan data objektif yang kita observasi ya. Kedua tungkai. Terus takekardi, dia takepenuh juga. Kemudian ada hasil X-ray toraknya, ternyata dia efusi peluru dan ada kardiomegali. Ini juga objektif yang bisa dilihat. Kemudian sering muncul sering batuk-batuk pada malam hari, ini juga yang diobservasi oleh perawat, maka ini termasuk dalam data objektif. Selain itu terpasang O2 simple mass 5 lpm gitu. Jadi data-data yang ada baik itu subjektif maupun objektif kita taruh di kolom ini. Nah kemudian nanti kita lihat lagi di contoh kasusnya tadi, pada aspek psikososial ada nggak ya masalah ya? Kalau ada, atau data yang ada di situ, subjektif atau objektif ya. Nah, dipilah-pilah. Hingga aspek spiritual, aspek seksualitas, kalau ada aspek budaya ya. Gitu. Jadi ini untuk memudahkan melakukan analisis data. Dari data-data subjektif dan objektif itu kan seharusnya kita sudah mulai bisa mengarahkan, oh ini arahnya berarti punya masalah di sirkulasi atau masalah di pernapasan ya. Atau secara psikososial dia punya ansietas nih gitu, karena data-datanya seperti ini contohnya ya. Atau secara spiritualitas dia mengalami distress sepertinya. Nah, itu kita sudah mulai bisa membaca arah dari diagnosa perawatan itu. Nah, di sini kita mulai satukan data subjektif dan objektif yang mendukung ke penegakan diagnosa tertentu. Kemudian setelah kita list ya, kita list diagnosa yang mungkin bisa kita tegakkan dari data-data yang ada, kita melakukan prioritas diagnosa. Apa nih yang paling prioritas? Gitu. Nah, di situ nanti di list dari hasil analisis data itu. Maka di sini kita menentukan. Nah, pertanyaannya lagi, bagaimana menyusun prioritas diagnosa masalah? Nah, kita masih mengacu pada hierarki Maslow ya, di mana berdasarkan hierarki Maslow ini ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Paling pertama adalah fisiologis. Fisiologis itu misalnya kebutuhan makan, minum, kebutuhan bernafas, gitu kan, dan lain-lain. Kemudian kebutuhan rasa aman, nyaman, dan rasa selamat. Tingkatan selanjutnya adalah kalau kita lihat piramidnya ya, tingkatan yang lebih atas lagi adalah kebutuhan untuk mencintai dan memiliki, mencintai dan menyayangi, merasa dicintai. Kemudian yang paling atas lagi harga diri, kebutuhan harga diri, dan paling tinggi lagi adalah aktualisasi diri gitu. Maka yang paling utama adalah fisiologis dulu ya. Ada masalah nggak nih secara fisiologis? Tuh, contohnya kalau masalahnya di pernapasan, kemudian ada ansietas juga pasiennya, ya maka kita utamakan dulu masalah pernapasan itu. Ansietas dijadikan diagnosa kedua, ya seperti itu. Nah, untuk kategori diagnosa keperawatan sendiri ada 3 ya. Diagnosa keperawatan secara yang aktual, yaitu terjadi pada saat kita mengkaji ya. Kemudian resiko ya. Jadi mungkin belum terjadi tapi akan beresiko untuk mengalami masalah tertentu. Kemudian diagnosa keperawatan sejahtera. Jadi pasiennya masih dalam keadaan sehat dan untuk ditingkatkan status kesehatannya seperti itu ya.
Nah, acuannya sebenarnya diagnosa kita harus bersyukur ya, karena PPNI atau Persatuan Perawat Nasional Indonesia ini sudah meluncurkan 3 buku yang bisa menjadi diagnosis kita, yaitu standar diagnosis, standar luaran, dan standar intervensi. Yang perlu teman-teman miliki sebenarnya ya, buku itu. Buku dari PPNI tersebut untuk sebagai pedoman atau acuan kita dalam merumuskan diagnosa juga. Nah, diagnosanya atau diagnosisnya ini sebenarnya mengacu kepada Nanda. Itu hanya yang sudah diterjemahkan, sudah disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia oleh PPNI. Tapi kurang lebih tidak jauh berbeda ya. Nah, masalah-masalah yang sangat mungkin dialami dan terjadi pada pasien-pasien paliatif itu contohnya adalah masalah nutrisi. Diagnosanya ada di sini ya, teman-teman bisa baca. Dari mulai ketidakseimbangan nutrisi sehingga masalah volume cairan. Ini di domain 2 kalau di Nanda. Kemudian ada masalah eliminasi dan pertukaran gas. Ya, ada gangguan eliminasi urin, ada inkontinensia urin, ada risiko inkontinensia urin, retensi urin, konstipasi, risiko konstipasi, diare, hingga gangguan pertukaran gas respirasi. Ingat ya, ini gangguan pertukaran gas termasuk dalam prioritas diagnosa. Ya, jadi yang perlu kita ingat dalam menentukan prioritas diagnosa adalah A, B, C-nya dulu gitu. Dari mulai airway, ada nggak masalah jalan nafas gitu. Kemudian B-nya adalah breathing, ada nggak masalah pernafasan ya. Kemudian C-nya adalah circulation, ada masalah sirkulasi nggak? Nah itu dulu yang paling utama. Setelah itu baru diagnosa selanjutnya. Kemudian di sini juga masalah aktivitas dan istirahat. Contohnya ada pasien mengalami insomnia, gangguan mobilitas fisik, ya di sini bisa teman-teman baca. Ada kelelahan, intoleransi aktivitas, pola napas tidak efektif, ya. Ingat pola napas tidak efektif ini termasuk dalam breathing, ya, atau pernafasan, masalah pernafasan pasien. Kemudian hingga ketidakefektifan perfusi jaringan. Nah, ketidakefektifan perfusi jaringan ini berarti termasuk dalam masalah sirkulasi ya, A, B, C, sirkulasi ya, termasuk dalam prioritas jika ada masalah di sirkulasi pasien. Kemudian masalah persepsi atau kognisi di sini ada konfusi, bingung ya. Konfusi ini sering dialami oleh pasien-pasien dengan demensia. Ya, defisit pengetahuan atau bisa gangguan komunikasi verbal ya untuk pasien-pasien lansia di sini biasanya. Atau ada gangguan dalam berkomunikasi, gangguan memori juga bisa kita lihat. Kemudian masalah persepsi diri di sini ada keputusasaan, ada harga diri rendah ya, bisa kronis atau situasional. HDR ya, kita sering angkat diagnosa ini. Kemudian ada gangguan body image juga sering bisa menyebabkan HDR itu tadi. Selanjutnya ada masalah seksualitas jika kita menemukan ada masalah-masalah di aspek seksualitas. Bisa disfungsi seksual, bisa ketidakefektifan pola seksual. Kemudian juga ada masalah coping atau toleransi yang bisa kita tegakkan. Contohnya pasien-pasiennya bisa mengalami ansietas ya, atau bisa berduka, ketidakberdayaan, stres berlebih, bisa ketakutan, dan masih banyak yang lain. Ada juga masalah prinsip hidup. Misalnya di sini distress spiritual ya, yang sudah saya singgung sebelumnya. Pasien-pasien dengan penyakit terminal bisa kemungkinan besar bisa mengalami distress spiritual ya. Kemudian gangguan religiositas, risiko distress spiritual. Juga ada masalah keamanan ya, atau perlindungan. Di sini ada risiko infeksi. Pasien dengan imun yang sangat rentan bisa mengalami infeksi. Kemudian resiko perdarahan. Ingat, resiko perdarahan ini masalah sirkulasi ya, bisa jadi prioritas juga. Hipotermia, hipertermi. Kemudian di sini ada masalah kenyamanan, bisa nyeri ya. Nyeri ini termasuk dalam masalah kenyamanan. Jadi akut dari kronis, pasien sering merasakan ini. Isolasi sosial, bisa mual ya. Kemudian di sini ada intervensi yang berfokus pada simptom atau gejala. Nah, jadi kalau kita sudah memastikan pasien mengalami gejala tertentu, maka intervensi fokusnya apa yang bisa kita lakukan. Ya, di sini kita akan membahas ini
Baik, beberapa symptom focused intervention yang mungkin bisa kita bahas di sini adalah pertama anxiety ya atau cemas. Di sini penyebab anxiety ini dalam konteks paliatif adalah nyeri dan gejala lain yang teratasi sehingga menyebabkan pasien merasa ansietas. Atau juga pasien memiliki riwayat anxiety disorder atau gangguan panik misalnya ya, atau juga perasaan takut akan kematian, adanya tekanan keluarga, efek samping obat juga bisa menyebabkan pasien mengalami ansietas. Bagaimana penata laksana yang bisa kita lakukan? Yang pertama pastinya kita membantu pasien untuk mengidentifikasi penyebab cemasnya kira-kira apa ya. Tuh. Kemudian apa yang dia khawatirkan seperti itu. Kemudian pantau respon fisiologis yang muncul pada saat cemas dirasakan. Apakah misalnya heart rate-nya meningkat, nafasnya terasa berat atau berkeringat dingin gitu ya, kita identifikasi. Kemudian kita identifikasi juga sumber dukungan emosional pasien seperti apa dan kita fasilitasi jika bisa kita lakukan jika ada ya. Contohnya dia merasa nyaman kalau beribadah misalnya, maka kita fasilitasi pasien untuk beribadah atau mengaji, kita fasilitasi gitu. Selain itu fasilitasi pasien mendapatkan layanan untuk mengurangi cemas. Misalnya menghubungi social worker kalau ada masalah finansial atau ahli agama jika ada masalah pada spirituality-nya yang tidak bisa kita bantu fasilitasi secara personal gitu ya. Kemudian pastikan penanganan gejala fisiknya yang baik. Konsultasikan dengan psikolog kalau perlu atau mungkin psikiatri jika ansietasnya kategori yang berat misalnya. Bisa juga kita memberikan edukasi ya terkait apa sih dampak cemasnya gitu dan informasi yang dibutuhkan oleh pasien terkait penyakit atau prognosis atau penanganan gejalanya. Karena banyak juga pasien yang merasakan ansietas karena tidak tahu sebenarnya penyakit apa sih yang dia derita atau tidak tahu bagaimana prognosisnya atau bagaimana sih penanganan gejalanya gitu. Intinya karena kurang edukasi ya, kurang pengetahuan. Jadi berikan edukasi yang dibutuhkan oleh pasien. Kemudian juga fasilitasi atau bimbing pasien melakukan self atau guided relaxation. Contohnya hipnoterapi atau self hipnoterapi, bisa teknik distraksi atau relaksasi dan teknik-teknik lainnya, misalnya meditasi atau juga bisa berdoa ya, yang membuat pasien merasa nyaman. Kemudian kolaborasi untuk terapi antidepresan bila perlu. Kemudian ada juga yang namanya sesak nafas. Ingat, sesak nafas ini gejala ya yang dirasakan pasien, jadi bukan yang kita lihat. Pasien merasa sulit bernafas, engap gitu, ngerasa sesak dadanya, nah itu termasuk dalam ini. Jadi ini merupakan gejala subjektif. Ingat, gejala adalah data subjektif ya, apa yang dirasakan oleh pasien. Artinya ketidaknyamanan yang dirasakan saat bernafas atau ada sensasi tidak dapat bernafas. Bisa disebabkan oleh memang faktor fisiologis dari faktor penyakit itu sendiri ya, dan psikologis. Hal yang perlu diobservasi pada pasien-pasien ini seperti apa sih? Bagaimana pernafasannya? Tipenya apakah konstan atau situasional? Atau jika misalnya tadi ada stressor tertentu, maka pasien akan mengalami sesak nafas ini. Gitu. Kemudian warna perifernya. Bagaimana ekstremitasnya, mukosanya? Apakah terjadi sianosis? Kalau ya, berarti ada kemungkinan penyebab dari faktor fisiologis, oksigennya menurun. Maka kita kaji dengan oximetri atau pengukur oksigen bagaimana, berapa persen oksigen yang ada dalam tubuh pasien. Jika memang karena masalah fisiologis, maka kita atasi secara fisiologis. Posisinya bagaimana? Apakah nyaman dengan duduk atau malah tetap masih merasa sesak? Gitu. Suara napasnya bagaimana? AGD-nya bagaimana hasilnya? Hasil X-ray-nya bagaimana? Gitu. Kalau misalnya kita menemukan data-data fisiologis yang ada kemungkinan menyebabkan sesak nafas itu masih dalam batas normal, berarti ada kemungkinan faktor psikososial atau spiritual yang bisa menyebabkan pasien merasa sesak nafas. Nah, itu yang perlu kita kaji ya. Nah, penata laksanaannya bagaimana? Nah, secara farmakologi itu ada bantuan opioid dan obat anti ansietas atau antidepresan untuk mengurangi sensasi sesak nafas ini. Kita juga bronchodilator ya, bisa berikan untuk membuka jalan nafas kalau memang masalahnya di jalan nafasnya.
Kemudian kita beri steroid untuk mengurangi efek inflamasi jika memang penyebabnya karena ada inflamasi dan lain-lain. Jadi tergantung dari etiologinya secara farmakologi ya kita berikan kolaborasi dengan dokter. Kemudian terapi oksigen juga jika pasiennya mengalami hipoksia ya, terbukti dari data-data tadi ada AGD dan segala macam itu. Bisa menurunkan kecepatan subjektif juga bisa ya. Jadi jika pasiennya merasa atau punya persepsi akan lebih nyaman jika diberi oksigen, kita jangan yang ibu nggak bisa pakai oksigen gitu karena semuanya nilainya normal kok gitu. Nah itu juga kita tidak bisa seperti itu juga ya, kita harus menghargai atau mempertimbangkan psikososialnya pasien gitu. Maka bisa kita berikan terapi oksigen dengan yang minimum ya, misalnya nasal kanul aja atau 2 liter per menit seperti itu ya. Kita kolaborasi juga dengan dokter untuk mempertimbangkan ini tadi faktor psikososialnya pasien. Kemudian memantau efek terapi dan respon pasiennya. Jadi setelah diberi terapi secara farmakologi itu responnya bagaimana. Kemudian psikoedukasi. Nah, ini juga penting ya, psikoedukasinya. Siapa tahu pasien ini sesak nafas karena ansietas yang berlebih. Ansietas yang berlebih ini karena kurang pengetahuan. Nah, maka kita beri psikoedukasi. Kemudian dukungan emosional juga. Beri rasa aman, rasa nyaman. Posisi yang nyaman bagaimana. Kita bantu untuk bernafas secara efektif. Kita bantu secara perlahan, tarik nafas dalam gitu kan. Kalau perlu kita touching ya, teknik komunikasinya kita beri usapan bagian punggung, mungkin itu bisa membuat pasien merasa lebih nyaman. Kita pakai teknik distraksi atau hipnoterapi juga bisa jika kita kompeten untuk melakukan itu ya. Atau juga pasien hanya butuh untuk didengarkan. Jadi kasih kesempatan untuk menceritakan apa yang dia rasakan. Nah itu juga bisa mengurangi ya secara psikososial, mengurangi gejala sesak nafas yang dirasakan sama pasien. Nah, teknik komunikasi pertanyaan tertutup atau melalui tulisan ini juga bisa dilakukan kalau pasiennya memang sangat merasakan kesulitan bernafas ya. Jangan sampai pasiennya sulit bernafas, kita malah kasih pertanyaan-pertanyaan terbuka yang harus pasien jawab panjang lebar gitu. Itu tidak terapeutik. Nah, tujuannya pasti untuk mengurangi pengeluaran energi dari pasien agar tidak lebih sesak jadinya. Kemudian terapi kognitif yang ada tadi relaksasi, guided imagery, hipnoterapi, visualisasi ya tergantung dari kebutuhan dari pasiennya. Nah, kemudian ada juga fatigue atau kelelahan. Kelelahan ini juga sensasi ya. Saya merasa kok cepat lelah ya suster ya, atau nafas aja lelah gitu. Itu juga bisa dirasakan ya, sensasi subjektif dan ini bisa multidimensi ya, ini harus kita ingat. Kelelahan bisa tidak hanya karena memang pasiennya lack of energy, tapi juga dari faktor psikososial itu tadi. Ya, kriterianya bagaimana? Kriterianya adalah apabila pasien melaporkan mudah lelah secara persisten. Jadi tidak hanya sekali 2 kali, tapi secara persisten pasien melaporkan mudah lelah dan tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Ada sensasi kelemahan fisik secara general. Jadi lelah gitu, tidak berdaya pasiennya merasa seperti itu. Bisa juga sulit konsentrasi atau sulit fokus. Etiologinya apa? Bermacam-macam ya, bisa secara fisiologis ada anemia, bisa gangguan tidur, nyeri yang sangat tidak teratasi, akhirnya pasien merasa kelelahan, cemas yang berlebih ya, sampai berkeringat, pasien juga bisa merasa lelah. Perkembangan penyakit itu sendiri bisa karena efek-efek medikasi ya, seperti kortikosteroid, bisa juga karena penyakitnya itu sendiri, sesak nafas secara fisiologis atau patofisiologis dari penyakitnya itu. Bisa karena terapi kanker yang diberikan ya, seperti kemo atau radioterapi itu bisa. Atau juga karena efek antidepresan. Bisa karena infeksi, depresi, bisa kakeksia, dehidrasi, malnutrisi, dan lain-lain. Nah, bagaimana kita melakukan pengajiannya? Memang secara objektif itu sulit diukur ya karena merupakan pengalaman subjektif. Jadi yang vital adalah kita melakukan self report itu, anamnesa kepada pasien. Jadi pasien yang mereport atau melaporkan kepada kita. Pertanyaan apa yang bisa kita gunakan atau bisa kita tanyakan? Misalnya, apakah Anda merasa kelelahan ya atau merasa lemah? Apakah ini konsisten
atau hilang timbul saat aktivitas tertentu. Apa yang bisa memperparah rasa kelelahan itu tadi ya. Nah, kita coba anamnesa atau kita coba observasi kemungkinan penyebab dari kelelahan ini pada pasien kita. Nah, kemudian tingkat keparahannya ini bisa kita ukur melalui tadi verbal rating scale ya, skala 0 sampai 10 atau yang tadi kita sebut dengan ESAS juga bisa ya. Jadi kita tanya pasiennya, kalau dari 0 sampai 10 tingkat kelelahannya itu Ibu rasakannya di angka berapa? Gitu. Kalau 0 berarti tidak mengalami kelelahan. Kalau 10 berarti lelah ekstrim gitu ya. Di situ bisa diukur secara subjektif dari pasien. Bagaimana penata laksanaannya? Nah, kita pastikan terlebih dahulu apakah kelelahan ini mempengaruhi kualitas hidup pasiennya secara signifikan ya. Intervensi sesuai penyebab kelelahan yang teridentifikasi. Ya, contohnya kalau ternyata pasiennya kelelahan karena dia anemia ya, ya maka kita atasi dulu penyebabnya itu. Kita atasi dulu anemianya dulu ya. Misalnya perlu transfusi kah gitu. Atau jika pasiennya karena ada infeksi secara sistemik contohnya, maka kita memberi antibiotik. Kalau lelahnya karena nyeri hebat, maka kita atasi nyerinya dulu misalnya dengan analgesik tertentu atau memberikan opioid atau kombinasi dari analgesik dan opioid itu tadi. Opioid dan non opioid tergantung dari tingkatan nyerinya. Atau karena diet makannya tidak adekuat, maka kita berikan terapi nutrisi atau vitamin dan lain-lain. Ya, jadi kita coba untuk menemukan kemungkinan penyebabnya dulu ya. Misalnya di sini secara fisiologis, kita coba memberikan terapi sesuai dengan penyebabnya. Nah, secara farmakologi bagaimana? Kalau perlu kita berikan antidepresan ya, kolaborasi dengan dokter atau psikosimultan atau kortikosteroid dan lain-lain ya, tergantung dari indikasinya. Kemudian intervensi non farmakologisnya juga perlu kita berikan ya, terutama misalnya di sini ada edukasi. Edukasi pasien bahwa kelelahan adalah gejala yang diperkirakan terjadi pada tahap akhir penyakit terminal. Jadi kita edukasi kalau ada memang kemungkinan perasaan kelelahan itu tadi gitu pada pasien-pasien yang dengan kondisi sakit seperti ibu ini ya gitu. Kemudian adaptasi aktivitas sehari-hari, kita adaptasi aktivitas yang minimal energi ya, modifikasi aktivitas yang dilakukan oleh pasien. Jadwalkan tidur siang dan tidur malam yang teratur. Ya, bisa jadi pasien itu kelelahan karena dia mengalami insomnia, sulit tidur, maka dia lelah ya, itu juga bisa kita lakukan, jadwalkan tidur. Kemudian fasilitasi latihan pernapasan dan relaksasi, akupuntur, yoga, massage, aromaterapi ya, atau music terapi atau apapun yang membuat pasien itu merasa lebih nyaman ya, merasa lebih semangat, itu juga bisa membantu secara non farmakologi. Kemudian edukasi terkait nutrisi dan diet yang tepat juga bisa kita lakukan gitu. Nah, apapun intervensi yang diberikan harus disesuaikan dengan nilai budaya dan keyakinan pasien terkait dengan konsep sehat dan sakit ya. Lagi-lagi kita perlu melakukan perawatan itu yang culturally sensitif gitu terhadap pasiennya agar pasien kita kooperatif. Kemudian juga ada mual dan muntah. Ya, mual muntah ini berdampingan ya. Bisa hanya mual saja, tapi mual biasanya juga didampingi dengan muntah. Kita perlu kaji dulu ya etiologinya apa. Bisa multifaktor, bisa karena dari kondisi penyakit tertentu, contohnya gastrointestinal cancer, atau juga pasien mengalami asites, atau penggunaan opioid bisa mengalami mual muntah juga. Atau ada metastasis ke hepar, ada obstruksi di kolon, atau karena bisa juga karena obat-obatan kemoterapi. Atau juga terjadi gagal organ, infeksi. Yang paling sering juga di sini ada ansietas atau ketakutan ya. Ini juga sering membuat pasien secara psikologis ansietas yang akhirnya mempengaruhi fisiologisnya, yaitu mengalami mual dan muntah. Nah, tidak ada alat ukur pengkajian mual muntah yang disepakati. Ya, tapi yang bisa kita lakukan atau kita gunakan adalah yang tadi ESAS itu ya, numeric rating scale ya, 0 sampai 10. Nah, pengkajian riwayat klinis juga perlu ya. Kira-kira kondisi pemicu mual muntahnya ini apa? Ya. Kondisi apa yang bisa
menjadi pemicu. Nah, kemudian pengkajian pemeriksaan klinisnya bisa kita pemeriksaan mulut dan gigi ya, kita palpasi curiga ada hepatomegali atau pembesaran hepar, atau kita curiga ada massa di abdomennya sehingga mempengaruhi atau menekan gastrointestinal tadi itu. Kemudian observasi distensi abdomen ada nggak nih, misalnya terlalu banyak udara misalnya di kolonnya gitu kan. Kita observasi juga bising ususnya bagaimana suaranya. Kalau dia terlalu hiperperistaltik mungkin ada masalah tertentu ya, terlalu banyak udara tadi contohnya. Bisa juga kita pemeriksaan rektum, curiga ada massa, bisa kita pemeriksaan secara neurologi, mungkin ada masalah di bagian saraf-saraf tertentu yang mengatur sistem gastrointestinal ya. Bisa juga kita hitung darah lengkap, kita cek lab ada urea, ureanya bagaimana, karena bisa menyebabkan mual muntah juga. Yang paling sering adalah pasien-pasien dengan gagal ginjal itu tadi, kelebihan urea atau istilahnya uremik di dalam tubuh bisa menyebabkan mual dan muntah. Elektrolitnya juga bagaimana, kalsiumnya bagaimana, fungsi apa bagaimana ya. CT scan juga mungkin perlu dilakukan untuk bagian abdomen dan pelvis. Nah, untuk penata laksanaannya bagaimana? Strateginya adalah kita fokus pada identifikasi penyebabnya dulu. Ya. Kemudian kita kurangi gejala yang sesuai penyebabnya, dan kita pantau atau kita kontrol mual muntahnya. Secara farmakologi kita bisa memberikan antiemetik. Ya. Secara terapi invasif kita bisa melakukan endoskopi, ya kolaborasi dengan dokter. Endoskopi misalnya kita curiga ada polip, ya atau ada obstruksi tumor, maka kita lihat kolonoskopi kalau dari kolonnya, atau endoskopi bisa dari mulut untuk melihat saluran cerna atas. Bisa juga melakukan kemoterapi kalau ternyata ada tumor. Bisa juga radioterapi ya, pemasangan yang negatif jika perlu, dan kolostomi jika ada massa tadi. Kemudian terapi non farmakologisnya kita mengurangi ansietas kalau memang penyebabnya adalah ansietas. Memaksimalkan copingnya, meningkatkan kenyamanan pasien. Kemudian modifikasi lingkungan, misalnya mengubah lingkungan sekitar pasien itu untuk lebih tenang, ya, tidak bising, tidak menimbulkan sensasi atau rasa-rasa yang bisa meningkatkan ansietasnya pasien. Kemudian psikoterapi juga bisa kita lakukan, modifikasi diet nutrisi juga bisa. Nutrisi atau diet makanan apa saja yang tidak meningkatkan asam lambung atau meningkatkan rasa mual dan muntah itu, gitu. Nah, yang penting apa sih kita sebagai perawat? Perannya adalah untuk mengevaluasi respon pasien ya terhadap terapi yang diberikan, contohnya terhadap terapi antiemetik. Apa nih responnya? Apa nih efeknya? Efektif atau tidak ya terapinya? Berapa lama dia bisa mengurangi nyerinya? Gitu. Atau identifikasi hal lain yang bisa memperparah mual dan muntahnya gitu, tidak hanya obat-obatan atau hal lain yang tadi. Jadi pengkajian itu tidak hanya dilakukan di awal, tapi selalu kita pantau atau berulang-ulang. Di situ kita bisa membandingkan ya, dan bisa menemukan pada akhirnya kemungkinan penyebab atau faktor risiko pasien mengalami mual muntah tersebut. Selanjutnya adalah konstipasi ya. Di sini juga sering pasien mengalami konstipasi. Biasanya karena efek samping obat. Ya, contohnya untuk pasien dengan nyeri hebat diberikan opioid ya, maka efek sampingnya paling sering adalah konstipasi. Nah, definisinya sendiri tidak ada kesepakatan khusus karena lagi-lagi konstipasi itu adalah rasa atau sensasi yang dirasakan pasien ya. Jadi dilaporkannya, suster saya sulit buang air besar nih gitu. Kita sendiri tidak bisa memastikan ya apakah benar pasien itu mengalami konstipasi. Kita hanya bisa memperkirakan misalnya pasiennya biasanya buang air besar tiap hari, tapi kok ini sudah 3 hari tidak buang air besar gitu. Jadi kemungkinan mengalami konstipasi seperti itu ya. Jadi tergantung kebiasaan defekasi normal pasiennya, tidak bisa kita samakan setiap pasien. Nah, konstipasi ini menyebabkan sensasi kembung dan ketidaknyamanan abdomen ya, bisa meningkatkan ansietas, bisa meningkatkan mual muntah ya. Penyebabnya bisa penurunan intake, bisa dehidrasi, bisa dietnya rendah serat, jadi sulit untuk buang air besar. Bisa karena imobilisasi sehingga peristaltik di kolonnya ini berkurang gitu. Bisa karena depresi ya. Bisa karena efek samping obat-obatan tertentu. Bisa juga karena ini tadi yang sudah saya jelaskan, efek samping opioid, terutama yang opioid oral.
ya, misalnya morfin immediate ya, biasanya kan itu oral. Nah, itu meningkatkan konstipasi ya, karena obat jenis ini meningkatkan absorpsi cairan pada kolon dan menurunkan peristaltik yang berakibat pasien bisa mengalami konstipasi. Kajiannya bagaimana? Kajian utamanya adalah anamnesa, riwayat siklus normal, dan kita bandingkan yang sekarang bagaimana. Kemudian identifikasi faktor kemungkinan penyebabnya ya, yang tadi sudah dijelaskan. Jadi kita bandingkan. Contohnya sebelum konstipasi ini normalnya seberapa sering sih? Konsistensi fesesnya gimana normalnya? Warnanya gimana? Kemudian kebiasaan dietnya. Cukup serat nggak nih kira-kira? Minumnya gimana? Banyak atau sedikit? Kemudian pernah pakai laksatif atau enggak? Efeknya apa ya? Nah ini. Kemudian setelah ada konstipasi yang kita kaji, sama ya, frekuensi defikasinya bagaimana polanya? Ada perubahan nggak? Konsistensi fesesnya gimana? Misalnya biasanya lunak jadinya sangat keras, kan? Atau ada karakteristik lain, contohnya ada darah, ada rasa nggak tuntas, atau malah diare. Gitu. Konsumsi laksatif saat ini gimana? Ada efek sampingnya nggak? Kemudian kondisi lingkungannya, apakah butuh bantuan untuk ke toilet atau butuh pakai pen? Privasinya gimana? Karena banyak pasien yang kalau dia tidak dijaga privasinya, dia nggak bisa buang air besar. Atau bisa juga kalau pasien yang mendengarkan suara bising atau tidak dalam lingkungan yang tenang, dia tidak bisa keluar atau fesesnya. Itu juga bisa ya, sebagai kondisi-kondisi psikologis yang bisa mempengaruhi. Kemudian ada juga gejala depresi dan ansietas yang bisa menyebabkan konstipasi. Ini harus kita kaji. Masalah lain apa? Adakah kehilangan fungsi saraf? Jadi siapa tahu dia konstipasinya karena memang ada masalah di persarafan, di spinal cord-nya itu tadi. Nah, secara fisik kita perlu melakukan pengkajian juga ya. Gitu, dari mulai mulut, kemudian kita auskultasi abdomennya, kita perkusi, kita palpasi ya, sehingga kita bisa menemukan nih apakah ada tanda-tanda yang abnormal. Kayak gitu. Nah, penata laksanaannya bagaimana? Nah, upaya pencegahan konstipasi ini dimulai saat terapi opioid. Jadi, ada yang namanya terapi profilaksis. Artinya ketika suatu terapi diberikan yang kita sudah memperkirakan kemungkinan efek sampingnya adalah konstipasi, maka diberi terapi profilaksis, contohnya laksatif. Nah, sering nih untuk pasien-pasien kanker ya, yang nyeri hebat misalnya diberikan terapi nyeri morfin oleh dokter, tapi ternyata tidak dibarengi dengan laksatif. Gitu. Maka kita bisa mengusulkan kepada dokter tersebut untuk pemberian laksatif, karena kita paham efek samping dari opioid ini kemungkinan konstipasi. Jadi untuk melakukan pencegahan mungkin perlu laksatif. Jadi kita bisa mengadvokasi itu kepada dokternya gitu. Kemudian hidrasi dan diet serat adekuat. Cegah ketidakseimbangan elektrolit. Cek lab elektrolit ya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kolaborasi juga pada ahli gizi. Diet apa yang cocok untuk pasien tersebut. Kemudian olahraga dalam batas kemampuan juga perlu untuk meningkatkan mobilitas fisik ya, meningkatkan motilitas ususnya. Kemudian faktor lingkungannya, untuk permintaan toileting, untuk mempertahankan privasi, kita juga perlu aware ya terhadap itu. Kemudian intervensi farmakologisnya bisa tadi kita kasih laksatif ya, baik itu oral maupun secara suppositoria. Kemudian treatment rektum jika perlu ada digital rectal examination untuk pemeriksaan, bisa dengan enema ya, atau evakuasi feses secara manual atau rectal tuse jika diperlukan. Pertimbangan lainnya bisa untuk penyesuaian dosis dan rute pemberian opioid kalau memang penyebab konstipasinya ini mengarah pada akibat dari pemberian opioid. Kemudian non-farmakologinya adalah bisa gentle abdominal massage. Fungsinya untuk stimulasi peristaltik khusus ya. Kalau perlu kita X-ray abdomen untuk pemeriksaan lebih lanjut. Seperti itu ya. Jadi ini gejala-gejala yang mungkin dirasakan oleh pasien. Nah, PR-nya teman-teman adalah ya untuk
tugas individu, kita kembali ke studi kasus yang tadi. Sebentar. Oke, yang ini ya. Kita kembali ke sini, teman-teman. Tadi saya contohkan untuk bagian aspek fisiologis. Selanjutnya di sini silakan teman-teman identifikasi data-data yang ada pada kasus ya. Dikelompokkan ke dalam aspek mana, dan juga data-data penunjang yang ada pada kasus tersebut. Gitu. Kalau memang tidak menemukan datanya, maka bisa teman-teman kosongkan saja. Kemudian dari data-data yang sudah teman-teman kumpulkan itu, silahkan lakukan prioritas diagnosa dari kasus tersebut, sehingga nanti kalian menyimpulkan diagnosanya apa nih yang sesuai. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ya. Dan di sini saya minta diagnosanya tidak hanya diagnosa fisiologis ya, tapi juga diagnosis kondisi spiritualnya bagaimana, ada masalah nggak? Atau diagnosa psikososialnya bagaimana, ada masalah nggak ya? Jadi itu aspek tersebut yang harus dituliskan diagnosa keperawatan yang mungkin dialami atau mungkin bisa kita angkat, bisa kita tegakkan gitu. Ya, jadi ingat diagnosanya fisiologis, diagnosa fisik, kemudian diagnosa psikososial, diagnosa spiritual, kalau ada diagnosa seksual, ya tergantung dari data yang kalian temukan. Seperti itu ya. Nanti hasil analisis datanya kalian tulis di kolom komentar nanti di Google Classroom kita. Oke, mungkin sekian saja penjelasan dari saya, teman-teman. Jika ada yang masih bingung atau ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di forum ya atau di kolom komentar. Seperti itu. Oke, kalau begitu saya tutup materinya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.